Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada para finalis 3 besar. Untuk langsung saja untuk sesi sekarang akan diadakan TM finalis. Untuk pertama akan dijelaskan mengenai TM debat. Kepada Saudari Nisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan biar lebih satu Pak Rom. Wah, nampung aku tuh. Di nomor apa jadi? Saudari Nisa, apakah ada di tempat? Tolong untuk para peserta, mohon dimatikan ya mic-nya. Terima kasih. Saya nyaman di Cepi. Maaf kepada para peserta, ini dari PJ debatnya masih ada gangguan sinyal. Jadi mohon ditunggu sebentar ya. Terima kasih. Karena
Maaf karena dari PJ debatnya sedang ada gangguan. Kita lanjut dulu untuk lomba video. Mohon Mas Yayan tolong diubah menjadi video. Baik, kita langsung saja untuk TM video ekonominya kepada Saudara Reza. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku PJ dari video ekonomi akan menjelaskan technical meeting. Oke, boleh di full screen kan, Mas? Mas Ian, boleh di full screen kan? Oke, saya kali ini akan menjelaskan technical meeting mengenai final video ekonomi. Boleh next. Untuk waktu dan tempat, pelaksanaan final video ekonomi itu pada 4 Oktober 2021, waktunya pukul 13.00 hingga selesai dan tempatnya di UIN Raden Mas Said Surakarta. Next. Babak final dilaksanakan di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dengan kapasitas 3 tim sebagai peserta final, diwajibkan datang offline. Juara dibagi menjadi 3, juara 1, 2, dan 3. Dan tahun ini akan mulai diadakan juara umum untuk perolehan piala bergilir. Next. Video ekonomi 2021 mengangkat tema peran stakeholder bagi pemulihan ekonomi syariah saat ini. Next. Untuk resitasi setiap peserta final, yang pertama, setiap anggota wajib fotokopi kartu tanda mahasiswa dan bukti pembayaran pas foto 3x4 sebanyak 1 kali. Dokumennya pada buklet dan CV peserta. Lalu kemudian kedua, sertifikat vaksin minimal dosis pertama, atau jika yang belum vaksin bisa diganti dengan surat swab. Yang ketiga, surat perjalanan dinas jika ada pembiayaan dari fakultas maupun kampus. Dan yang terakhir, seluruh berkas tersebut dimasukkan ke dalam map batik. Next. Memasuki tahapan final, setiap tim mempunyai waktu presentasi maksimal 20 menit dan dilanjutkan dengan komentar dari juri. Juri mempunyai hak untuk bertanya kepada tim. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Jadi nanti, sebelumnya dulu Mas. Jadi nanti skemanya setelah pembukaan, setiap tim itu mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Nah, di situ maksimal waktunya 20 menit, lalu dilanjutkan dengan komentar dari juri ataupun pertanyaan dari juri. Dan kepada tim wajib menjawab pertanyaan tersebut. Dan seluruh keputusan juri itu tidak dapat diganggu-gugat. Next. Lalu, mohon maaf itu belum diganti. Untuk final video ekonomi itu pada hari Rabu 4 Oktober 2021.
Eh, untuk rundown-nya itu pukul 1 itu peserta registrasi peserta dan masuk ruangan pukul 1 hingga 13.15. Lalu kemudian pembukaan acara pukul 13.15 hingga 13.30. Penampilan video pertama pukul 13.30 hingga 14. Lalu dilanjut dengan penampilan video kedua pukul 14 hingga 14.30. Lalu dilanjut dengan penampilan video ketiga 14.30 hingga 15. Dilanjut dengan penilaian tim juri pukul 15.00 hingga 15.30. Yang terakhir ditutup dengan penutupan acara pukul 15.30 hingga 16.00. Next. Nah, berikut tadi adalah teknis dari babak final lomba video ekonomi. Jika ada pertanyaan, nanti akan ditanyakan di akhir. Maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan sekarang juga. Saya izin bertanya. Boleh, Kak. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan estimasi presentasinya 20 menit kan ya, untuk video ekonomi. Iya. Nah, itu 20 menit itu presentasi sekaligus. Kan tadi dilanjutkan tanya jawab. Tanya jawabnya itu ada durasi maksimal minimalnya atau ada maksimal pertanyaan atau gimana? Jadi untuk 20 menit itu nanti buat peserta mempresentasikan saja, Mas. 10 menitnya kan di rundown sudah tertera 30 menit dalam penyajian atau mempresentasikan video. Jadi untuk yang 10 menit itu nanti adalah komentar atau tanya jawab dari juri tersebut. Baik, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang lain? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, izin bertanya lagi kalau gitu, biar nggak sepi. Boleh. Baik, ini untuk yang presentator atau presentasinya itu nomor urutnya diacak atau bagaimana? Apa ada yang dari panitia gitu untuk urutan presentatornya? Diacak atau bagaimana gitu? Ya, terima kasih. Izin menjawab ya. Untuk urutan siapa yang akan mempresentasikan itu nanti pada waktu hari H kita menyediakan undian. Nah, itu nanti setiap tim maju atau mewakili satu orang untuk mengambil undiannya. Itu nanti bertujuan untuk menentukan siapa yang akan mempresentasikan urutan kelompoknya. Begitu. Baik, terima kasih sudah jelas. Terima kasih, Kak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya akan kembalikan ke moderator. Apakah sudah cukup jelas mengenai video ekonomi? Itu, Kak. Sejauh ini sudah jelas. Oke, untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara
Reza yang telah menyampaikan penjelasannya. Untuk selanjutnya adalah bisnis plan. Kepada Saudari Alfia, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya selaku PJ dari Lomba Bisnis Plan akan menjelaskan beberapa mekanisme untuk babak final. Yaitu di sini Bisnis Plan mengangkat tema tentang peluang usaha di era PPKM pandemi COVID-19. Dan untuk berkas yang wajib dibawa saat babak final yaitu yang pertama, kartu tanda mahasiswa dan fotokopi KTM, bukti pembayaran pas foto 3x4 sebanyak 1 kali, dokumen pada buklet dan CV seluruh peserta atau seluruh anggota tim. Yang kedua, surat atau sertifikat vaksin atau surat swab. Dan yang ketiga, surat perjalanan dinas. Jika tidak ada pembiayaan dari fakultas atau kampus. Yang keempat, seluruh berkas dimasukkan ke dalam map batik. Lanjut. Untuk tahap final, yang pertama, setiap tim wajib melakukan presentasi maksimal 20 menit dan membawa prototip atau contoh produk bisnis serta dilanjutkan dengan komentar juri. Juri mempunyai hak untuk bertanya kepada tim dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Dan selanjutnya untuk rundown peserta final bisnis plan ini diadakan pada tanggal 4 Oktober 2021 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk waktunya pada pukul 13 sampai dengan 13.15 itu ada acara pengkondisian peserta, penanggung jawab si acara, 13.15 sampai 13.25 ada pembukaan, penanggung jawab si acara, 13.25 sampai 13.35 pembacaan peraturan lomba oleh juri, 13.35 sampai 13.55 presentasi karya yang dilakukan oleh finalis 1. Lanjut 13.55 sampai 14.20 sesi tanya jawab yang dilakukan oleh juri dalam maksimal waktu 25 menit. Dan selanjutnya 14.20 sampai 14.40 lanjut presentasi karya oleh finalis 2, 14.40 sampai 15:05 sesi tanya jawab oleh juri, waktunya sama maksimal 25 menit. Selanjutnya 15.05 sampai 15.25 presentasi karya finalis 3 maksimal dengan waktu 20 menit. Lanjut 15.25 sampai 15.50 sesi tanya jawab oleh juri. Dan yang terakhir 15.50 sampai 16 penutup yang akan dibacakan oleh si acara. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan? Kak, mohon maaf, saya ingin bertanya. Halo, Kak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator ya. Kak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk poster yang terbaru, apa sudah di-share ya, Kak? Apakah suara saya terdengar dengan jelas?
Bisa diulangi, Kak? Baik. Itu Kak, saya mau bertanya, apakah poster yang terbaru udah di-share ya? Untuk poster yang terbaru masih dalam proses, Kak. Oh iya Kak. Dan apakah yang udah diinformasikan di grup itu sudah benar atau bagaimana Kak? Iya, untuk di grup itu yang terkait penilaian juri tidak bisa diganggu gugat ya, Kak. Jadi yang terakhir itu yang udah fix. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Untuk tempatnya di aula seperti lomba video atau berbeda Kak? Tempat finalnya untuk bisnis plan. Mohon maaf, Kak, sinyalnya putus-putus. Bisa diulangi? Untuk tempat finalisnya itu apakah sama seperti lomba lain atau beda di aula Kak? Di aula Febi Dima UIN ini UIN Surakarta. Untuk tempatnya nanti insya Allah di aula. Kalau tidak di kelas Febi, Kak, di lingkungan Febi. Oh gitu. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Alfia yang telah menjelaskan TM Business Plan. Untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai paper. Untuk itu akan saya jelasin sendiri. Tolong Mas Yayan share screen-nya.
Baik, untuk paper akan saya jelaskan. Next. Untuk waktunya akan dilaksanakan tanggal 5 Oktober di FEBI UIN Surakarta dengan waktu setengah 10 sampai selesai. Tapi dimohon untuk standby sebelum jam setengah 10, mungkin jam 9 gitu, sudah di tempat. Next. Untuk berkas yang wajib dibawa saat babak final adalah kartu tanda mahasiswa dan fotokopi KTM, bukti pembayaran, pas foto 3x4 sebanyak 1 kali, dokumen pada buklet, dan CV peserta seluruh anggota tim. Jadi anggota kan maksimal 3. Nah, jadi semua harus bawa. Kemudian untuk surat atau sertifikat vaksin atau surat swab. Surat perjalanan dinas jika ada pembiayaan dari fakultas atau kampus. Kemudian seluruh berkas dimasukkan ke dalam map batik. Next. Dokumen pada buklet dan CV peserta. Nah, ini dapat didapat di link buklet itu ada ininya. Next. Nah, untuk tahap finalnya, setiap tim wajib melakukan presentasi maksimal 15 menit dan dilanjut dengan komentar dari juri. Juri mempunyai hak untuk bertanya kepada tim wajib menjawab pertanyaan yang diberikan oleh juri. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Nah, untuk rundown finalnya nanti, jam setengah 10 sampai jam 9.45 itu pengkondisian peserta, jam 9.45 sampai 9.50 pembukaan, 9.50 sampai 9.55 pembacaan peraturan, 9.55 sampai 10.10 presentasi karya untuk finalis 1, 10.10 sampai 10.25 sesi tanya jawab oleh juri, 10.25 sampai 10.40 presentasi karya finalis 2, 10.40 sampai 10.55 sesi tanya jawab oleh juri, 10.55 sampai 11.10 presentasi karya finalis ketiga, 11.10 sampai 11.25 sesi tanya jawab oleh juri. Untuk 11.25 sampai 11.30 penutupan. Sekian presentasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kak, saya izin bertanya, boleh? Halo, tes. Terdengar suaranya? Halo. Halo, gimana Kak? Kak, saya izin bertanya. Baik, salam teman-teman. Saya Jadi dari Kurang jelas Kak. Tolong bisa. halo, tes. Halo. Halo? Mungkin bisa diketik aja Kak, soalnya nggak jelas terdengarnya. Halo, tes. Halo.
Halo. Oh, nggak kedengeran ya? Ada Kak. Itu nanti untuk apa ketentuan kostumnya nanti pakai batik plus almet. Gimana Kak? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk mengenai paper? Untuk resitasinya nanti akan diinfokan ke grup finalis lebih lanjutnya. Soalnya kan nanti ada berbagai resitasi yang perlu dibawa. Jadi lebih enak lewat dokumen gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai paper? Kak, izin bertanya. Ya, gimana kalau langsung saja? Kak, untuk urutan presentasi itu sesuai teks sama seperti tadi video atau gimana Kak? Diundi juga atau memang ada ketentuan dari panitia untuk paper ini? Gimana Kak? Tolong ulang soalnya berisik itu tadi. Halo Kak, bisa diulang lagi? Jangan marah. Untuk urutan presentasi nanti untuk semua presentasi lomba akan diundi pada waktu hari H. Jadi nanti biar adil ya, biar jadi semua akan mengambil undian masing-masing di waktu hari H tersebut. Seperti itu, Kak. Bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana, ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai paper? Cukup, Kak. Baik, cukup ya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Lawu mengenai TM Pentas Seni Teater. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pentas seni teater. Next, Kak.
Untuk pelaksanaannya pada tanggal 5 Oktober, waktunya jam 9.30 sampai selesai di UIN Raden Mas Surakarta. Tapi kalau bisa jam 9.30 sebelumnya sudah berada di tempat agar nanti lebih gampang dalam persiapannya. Langsung next, Kak. Pelaksanaan dilaksanakan secara offline di kampus UIN Raden Mas Said dengan kapasitas 3 tim sebagai peserta final yang diwajibkan datang. Juaranya dibagi menjadi 3, yaitu juara 1, 2, 3, dan tahun ini mulai akan diadakan juara umum untuk memperoleh piala bergilir. Next. Pada kali ini kita mengangkat tema Nusantara Tempo Dulu. Next, Kak. Nah, resitasi yang harus dibawa peserta final adalah yang pertama kartu tanda mahasiswa dan fotokopi KTM. Lalu bukti pembayaran pas foto 3x4 sebanyak 1 kali, dokumen pada buklet, dan CV peserta oleh seluruh anggota tim. Yang kedua, surat atau sertifikat vaksin atau surat swab yang belum vaksin. Yang ketiga, surat perjalanan dinas jika ada pembiayaan dari fakultas atau kampus. Dan yang keempat, untuk pementasan, para peserta membawa kostum dan propertinya sendiri. Dan seluruh berkas dimasukkan ke dalam map batik. Next. Pada tahap final, setiap tim mempunyai waktu untuk menampilkan pentas seni teaternya maksimal 20 menit dan dilanjutkan dengan komentar dari juri. 10 menit untuk pementasannya dan 10 menit untuk komentator dari jurinya. Yang kedua, juri mempunyai hak untuk bertanya kepada tim dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Next. Next, Kak. Final pentas seni diadakan pada hari Kamis 5 Oktober 2021, PJ-nya saya sendiri, Lagu Kusumawati. Yang pertama, registrasi peserta dan masuk ruangan pada jam 9.30 sampai 9.45 oleh si kepesertaan. Yang kedua, pembukaan acara jam 9.45 sampai jam 10 oleh PJ. Penampilan yang pertama jam 10 sampai jam 10.30 oleh si acara. Penampilan kedua jam 10.30 sampai jam 11 oleh si acara. Penampilan ketiga jam 11 sampai 11.30 oleh si acara. Penilaian tim juri jam 11.30 sampai 11.55 oleh si acara. Penutupan acara jam 11.55 sampai 12.00 oleh si acara. Pada penampilan 1, 2, 3 ini nantinya akan diundi pada saat hari H. Next, Kak. Terima kasih. Berikut yang saya jelaskan dari pentas seni teater. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apa itu, Kak? Saya ingin nanya ini, kalau semisal nanti ketika di final, kita boleh nggak menampilkan pentas yang beda dengan yang waktu di penyisihan? Pementasannya itu dari yang telah diupload pada YouTube kemarin yang udah disetorkan kemarin, Kak. Kalau ada yang lain dipentaskan nanti gimana? Ada konsekuensi nggak? Gimana, Kak? Kalau yang dipentaskan semisal naskah baru, itu apakah nanti ada konsekuensi atau tidak? Kalau berbeda dari yang naskah sebelumnya, itu nanti ada pengurangan nilai dari juri. Begitu, Kak. Karena ada ketentuan dari penilainya itu sendiri. Nah, ini nih sekedar saran buat panitia. Besok-besok yang akan datang itu, kalau mau mengadakan lagi, itu sudah dari awal itu ditentukan bahwa yang dipentaskan itu tetap sama. Ada ketegasan. Kalau semisal biasanya yang saya tahu di final itu pentas, tapi pas waktu masuk ke final
ketika di final itu berbeda. Jadi ada inovasi lain yang kemudian dibawa oleh peserta. Kalau sama seperti yang di penyisihan kan, ya apa bedanya mau dinilai dari apanya kan, sama aja dengan yang waktu di penyisihan, nilai lebihnya di mana kan kayak gitu. Sekedar saran sih, itu sependek yang saya pahami. Mohon maaf sebelumnya Kak, untuk pementasannya ini sudah pernah diumumkan pada TM sebelumnya, pada TM semifinal lalu. Itu udah diumumkan bahwa pementasannya itu sama seperti yang telah diupload di YouTube. Nah, karena apa? Karena untuk pementasan kalau dinilai secara online itu kan mungkin belum apa itu namanya? Belum apa ya bahasa Indonesia nih. Nah, gitu ya, Kak. Nah, terus untuk lebih enaknya itu kan biasanya ditampilin secara offline. Nah, begitu, Kak. Terus masalah juri beda nggak dengan yang waktu penyisihan? Kalau untuk juri sama, semifinal sama final, jurinya sama nanti. Oke Kak, terima kasih. Iya Kak, sama-sama. Ada pertanyaan lain kah? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lain mengenai pentas seni teater? Gak ada. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik. Oke, terima kasih kepada Saudari Lawu yang telah menjelaskan TM final mengenai pensi. Untuk acara selanjutnya adalah TM mengenai Olimpiade Ekonomi. Kepada Saudari Amalia, waktu dan tempat saya. Oke, apakah suara saya masuk? Juga masuk, siap. Mas bisa minta tolong share screen ya? Oke, kita ke Olimpiade Ekonomi Syariah. Nah, untuk tema yang diangkat pada Jambore Ekonomi Syariah kali ini yaitu manifestasi mahasiswa dalam membentuk generasi unggul yang kreatif dan berprestasi. Oke, next, Mas. Sebelumnya, Mas. Nah, untuk tema yang diangkat pada Olimpiade Ekonomi Syariah yaitu merajut semangat pemuda mengenai ekonomi syariah. Lanjut, Mas. Nah, untuk pelaksanaan Olimpiade Syariah babak final itu tanggal 4 Oktober 2021. Untuk waktunya jam 1 siang sampai selesai. Untuk tempatnya di Febi UIN Surakarta. Lanjut, Mas. Nah, untuk pelaksanaan babak final dilaksanakan secara offline di kampus dengan kapasitas 3 tim sebagai peserta final. Seluruh anggota tim yang lolos pada babak final wajib untuk datang. Juara dibagi menjadi 3,
juara 1, 2, 3. Dan untuk tahun ini mulai akan diadakan juara umum untuk memperoleh piala bergilir. Lanjut, Mas. Nah, berkas yang harus dibawa saat babak final, kartu tanda mahasiswa dan fotokopi KTM, mohon maaf, bukti pembayaran, pas foto 3x4 sebanyak 1 kali, dokumen pada buklet dan CV peserta, ini untuk seluruh anggota tim, terus surat atau sertifikat vaksin atau surat swab, ini juga untuk seluruh anggota tim, surat perjalanan dinas, jika ada pembiayaan dari fakultas atau kampus, dan untuk seluruh berkas dimasukkan ke dalam map batik. Lanjut, Mas. Nah, ini dokumen pada buklet dan CV peserta seluruh anggota tim ya. Yang untuk buklet yang ada pada link ya. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, untuk babak final itu tanggal 4 Oktober. Nah, untuk teknis tahap final, babak final akan diikuti oleh 3 tim dengan perolehan nilai tertinggi dari babak penyisihan, karena tidak ada babak semifinal. Nah, untuk anggota tim yang lolos babak final wajib untuk datang. Babak final akan dilakukan dalam bentuk study case. Untuk nomor urut presentasi study case akan ditentukan melalui Halo, Kak. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf. Masing-masing tim yang lolos pada untuk struktur presentasi dalam penyusunan PPT mencakup latar belakang, kasus yang didapat sesuai dengan tema, solusi dari peserta, dan kesimpulan. Masing-masing tim memiliki waktu 10 menit untuk presentasi dan 7 menit untuk tanya jawab. Ketentuan jumlah slide PowerPoint minimal 7 slide dan maksimal 10 slide. Cover slide tidak termasuk. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini rundown Olimpiade Ekonomi Syariah. Untuk yang pertama, registrasi peserta dan masuk ruangan. Ini kita mulai jam 1. Ini untuk peserta diusahakan datang sebelum jam 1 ya, untuk mengantisipasi kemoloran. Terus yang kedua, kita pembukaan acara di jam 1:10 sampai jam 1:15. Ini pengisi acaranya MC. Terus yang ketiga, pembacaan peraturan Olimpiade jam 1:15 sampai jam 1:20. Ini pengisi acaranya juri. Terus yang keempat, persiapan presentasi jam 13.20 sampai 14.35. Ini pengisi acaranya seluruh peserta final untuk persiapan presentasi. Terus yang kelima, presentasi study case jam 14:35 sampai 14:45. Ini yang presentasi adalah finalis yang mendapatkan nomor urut 1. Terus yang keenam, sesi tanya jawab jam 2:45 sampai jam 2:52. Ini pengisi acaranya juri. Ini tanya jawab sama juri. Terus lanjut, Kak. Untuk selanjutnya, yang ketujuh, presentasi study case jam 2:52 sampai jam 3:02. Ini finalis nomor urut 2. Untuk yang ke-8, sesi tanya jawab jam 3:09 sampai jam 3:16. Ini pengisi acaranya juri, ini nanti tanya jawab sama juri. Untuk yang ke-9, presentasi study case, jam 3:16 sampai jam 3:26. Ini pengisi acaranya adalah finalis nomor urut 3.
Untuk yang ke-10, sesi tanya jawab 15.26 sampai 15.34. Ini sesi tanya jawab dengan juri. Terus untuk penutupnya jam 15.34 sampai 15.39 pengisi acaranya si acara. Untuk dress code peserta itu menggunakan alma mater, terus untuk pakaiannya batik, dan untuk jilbabnya hitam. Untuk yang perempuan. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Izin bertanya panitia. Iya, silahkan Kak. Untuk laptop, laptopnya itu disediakan oleh panitia atau peserta membuat sendiri? Untuk laptop akan disediakan oleh pihak panitia. Untuk PPT itu nanti dikerjakan pas hari H ya Kak, pas di lokasi. Oke, sama satu lagi buat penilaian juara akhir, itu apakah nilai penyisihan akan digabung dengan nilai final atau penentuan juara akhir pure sesuai dengan hasil nilai final? Halo, apakah terdengar suara saya? Halo, apakah suara saya terdengar? Halo? Dan satu lagi, ketika pembuatan PPT, Dengar, Kak. diperkenankan untuk membuka internet untuk melihat data atau tidak diperkenankan, hanya boleh mengerjakan PPT saja. Dan di PPT, apakah wajib untuk menampilkan logo-logo seperti logo Fornas Maybe, logo Dema Febi YN Surakarta, atau logo-logo yang berkaitan dengan lomba ini? Oh ya, mohon maaf Kak, untuk laptop itu dari peserta ya. Terus terkait penilaian itu ada di buklet. Terus, bentar. Untuk aspek penilaian yang ada di buklet itu ada kreativitas dalam presentasi, public speaking, solusi, dan lain-lain. Begitu Kak. Terus
Untuk penilaiannya sendiri itu nanti pure di tahap final. Jadi begitu, Kak. Mungkin ada tanggapan lagi, Kak? Oke, tadi pertanyaan terakhir, apakah di PPT ada kewajiban dari peserta untuk menampilkan logo-logo yang terkait pada lomba seperti logo Forans Maybe, logo Dema IAIN Surakarta, atau logo-logo yang terkait lainnya? Dan apabila itu wajib, apakah panitia juga akan menyediakan logo-logo tersebut untuk peserta mengupload di PPT-nya nanti? Dan satu lagi pertanyaan terakhir, apakah peserta hanya boleh membuka PPT saja atau diperkenankan untuk membuka internet sebagai bahan acuan untuk mengambil data-data yang ada di internet ketika presentasi nanti? Terkait untuk logo itu dikasih ya, Kak. Terus untuk logonya itu nanti udah ada di buklet, Kak. Terus terkait apa namanya yang sumber itu, yang mengambil dari internet. Ini suara saya apakah terdengar? Untuk yang terkait apa namanya study case-nya itu pure mikir sendiri ya, Kak. Hasil pemikiran dari peserta Olimpiade, gitu, Kak. Jadi tidak diperkenankan untuk membuka internet, hanya diperkenankan untuk membuka PPT. Maksudnya itu hanya diperkenankan untuk membuka PowerPoint, tidak diperkenankan untuk membuka aplikasi yang lainnya. Dan juga kalau tadi saya di buklet itu cukup banyak logo yang tercantumkan di buklet, dan menurut saya mungkin di sini peserta banyak yang tidak memiliki logo itu. Ada baiknya nanti panitia mengirimkan logo-logo tersebut ke grup Olimpiade agar peserta dapat lebih mudah nantinya, jika itu memang wajib. Izin masuk, Kak. Untuk logo itu udah ada di link buklet, maksudnya gitu, di link buklet, bukan di bukletnya. Di link buklet udah ada logonya. Terima kasih.
Baik, bismillah. Izin bertanya, Kak. Silahkan Kak. Ana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari panitia tadi bilang bahwasanya untuk final ini sistemnya yaitu study case ya, Kak. Nah, untuk panitia itu sendiri menyediakan berapa case, Kak? Mohon ulangi lagi pertanyaannya Kak. Ini Kak, perihal study case ya, yang ada dalam teknis tahap final presentasi. Jadi dari panitia itu menyediakan berapa case? Dan sistem pemilihannya itu seperti apa? Apakah nanti langsung ditentukan oleh panitia atau dari pesertanya sendiri yang akan memilih case yang mana? Kayak itu. Untuk kasusnya disesuaikan dengan temanya ya Kak. Kan ada temanya. Baik, kalau boleh tahu ada berapa case yang disiapkan oleh panitia? Atau case-nya cuma satu ya Kak, yang tema besar Olimpiade Ekonomi Syariah ini, merajut semangat pemuda mengenai ekonomi syariah. Atau gimana?
izin masuk. Jadi gini, nanti cuma ada satu studi case. Nah, dan dari satu studi case itu nanti kan para peserta kan pasti pemikirannya beda-beda ya, mengambil kasusnya intinya tetap sama, tapi pasti penjelasannya mereka beda-beda. Nah, dari disitulah penilaiannya terjadi gitu. Oke, terima kasih Kak. Berarti untuk case-nya cuma satu ya? Iya Kak, cuma satu. Sesuai dengan tema. Iya, tentang temanya, tema besarnya itu nanti di sana akan dikasih tahu lagi tentang studi case-nya apa sih. Oke, siap-siap. Terima kasih Kak. Sama-sama. Izin bertanya, Kak. Kak, suara saya kedengeran nggak? Gimana Kak, langsung saja. Oh ya, makasih Kak. Sebelumnya saya mau bertanya tentang KTM ya Kak. Kan tim saya ini ada beberapa anggota yang belum keluar KTM-nya dari kampus gitu Kak. Nah itu buat penggantinya KRS atau KTP Kak? Nanti kan pasti kalau kakak keterima kan pasti di web apa ya, web kampus seluruh Indonesia itu bisa dicek di situ Kak. Izin masuk Kak. Kalau nggak salah namanya Dikti apa gitu. Izin masuk. Ya silahkan. Untuk terkait masalah yang tadi KTM itu, saya rasa tidak perlu diribetkan lagi ya, karena kalau sebenarnya itu kan cuma sebagai tanda pengenal, sekaligus juga tanda bahwa dia itu merupakan mahasiswa yang berangkat atas nama kampusnya. Jadi semisal nggak ada KTM, dari kami pun juga kan yang angkatan 2021 itu kan masih belum dapat tuh yang KTM, baik itu yang KTM atau yang udah cetak. Nah, itu bisa diganti, kalau dari saya sendiri itu bisa diganti dengan apa namanya, dengan KRS. Karena kan KRS juga tidak mungkin orang itu punya KRS jika dia itu bukan mahasiswa dari kampusnya itu. Jadi kalau masih harus buka ke link-link ini ya, saya rasa itu kurang ini Kak, kurang efektif lah. Apalagi itu nambah pekerjaan nanti. Iya kalau teman-teman pada tahu yang link yang dimaksud Kakak itu tadi itu yang mana. Saya pun baru dengar itu datanya itu kayak gimana dan caranya kayak gimana. Kayak gitu Kak. Oke. Izin masuk ya untuk peserta yang belum memiliki KTM silahkan membawa kartu KRS-nya, dan itu yang udah di tanda tangan dosen ya. Loh, KRS nggak ada tanda tangan ini. Ada Kak. Iya. Kak, jadi harus lengkap tanda tangannya itu ya? Beserta cap? Iya, jika kan biasanya kalau untuk KRS saya itu udah ada ya Kak, udah ada tanda tangan dosennya. Walaupun sistemnya online. Tapi jika KRS tersebut belum ada tanda tangannya, ya sudah sama dibawa KTP. Gitu. Oh, oke Kak, makasih. Satu lagi ya Kak, kan itu udah ada tuh Kak waktu-waktunya buat per finalis OEI-nya. Nah, di dalam ruangan itu cuman waktu finalis itu sama juri atau ada finalis lain yang ngelihat Kak? Sendiri Kak, soalnya nanti gini